ya gua tahu gua ngejar kartu baru ya. Gua tadi kata-kata gua ngejar kartu baru. Semalam gua sempet kepancing gacha cuy, sebetulnya ya, sempet kepancing gacha. Dan ya, jadi diamond gue yang 50.000 habis sampai sisa 2.000 diamond, habis 48.000 diamond. Dan di sini gue full powerin cuy, btw. Di sini posisi kartu Sweet Honey gue udah full power sampai segem kostum, karena gue mempunyai alasan tersendiri kenapa kartu ini bisa gue full powerin cuy. Karena wow, ini kalian bakal ini sih, gue takutnya kalian kena sales gue ya. Ini gue sebenarnya nggak lagi nge-sales, cuman selama gue pakai kartu ini gue merasa puas banget cuy. Ini kartu nggak sebatas cuman ngelewatin lawan doang, enggak cuy. Gue tarik kata-kata gue, ini kartu lebih ngeri di luar yang gue kira ya. Ini kartu bener-bener bagus banget cuy, serius cuy. Dan untuk setnya sendiri, kalau kalian pengen tahu ya, gue udah ngesetin seperti ini aja cuy. Nanti gue bakal ngasih tahu alasan kenapa gue pakai beginian cuy. Nah, ini agak aneh menurut kalian ya, aneh cuy. Ini gue bakal merubah pola pikir kalian untuk si kartu Sweet Honey ini ya. Hilangin stigma kalau si kartu ini tuh mobilitasnya tuh kagak ada cuy. Hilangin stigma itu ya. Gue bakal merubah pola pikir kalian dengan cara seperti ini. Gue pakai set pendant kayak gini karena ini tuh nggak bergantung sama mobilitas apapun ya. Gue nggak pakai jumping apapun itu, skill lompat, skill apapun, enggak. Ini gue cuma modal motor doang ya, modal motor doang. Helm gue helm paladin, pakai rebut photon, pakai motor ubur-ubur, ada green bell juga lumayan buat anti scale-nya. Terus dua pendant ini sebenarnya dua pendant inti cuy. Menurut gue ya, dua pendant inti gue ini nggak ada mobilitas apapun selain motor ya. Ini gue pakai shield tahsil supaya apa? Ini bisa langsung maksil 2 lapis seal, oke. Dan ada segel geraknya. Ini segel geraknya yang penting sih. Segel geraknya itu penting, sama sealnya sebenarnya penting sih, karena dia langsung max 2 level dan itu nanti bakal berguna cuy di matchnya nanti ya. Dan satu fakta unik cuy. Skill day movement, kalau kalian tahu day movement ini tuh bisa ngaktifin salah satu unique ability yang ada di sini, yaitu magnet 3 blok. Nah, ini hal sepele cuy. Magnet bisa dinyalain pas lu nanti ngedas pakai day movement. Dan itu ngaruhnya apa bang? Ngaruhnya gitu cuy. Kalau diganti cuacanya ke snow, lu nggak usah panik, karena snow itu kan efeknya itu menonaktifkan skill tarik. Nah, tadi gue bilang skill day movement itu bisa ngaktifin magnet, dan magnetnya ini nanti bisa berguna dan bisa disupport sama si cuaca salju. Kalau lawannya ganti cuacanya jadi salju, lu nggak usah panik cuy, karena saat tiba di satu lane sama lawan, ini kan magnet 3 blok nih, lu bisa ngaktifin beberapa efek yang satu lane cuy. Contohnya tadi segel gerak nih, tambahan segel gerak. Ada ini juga pupet juga, ini tambahan lumayan cuy. Pupet, segel gerak, magnet buat kalau lu mau ngincar serangan satu lane-nya. Ini bisa lu andalkan dengan cara seperti ini cuy. Kalau cuacanya jadi salju. Cuman kalau cuacanya jadi wind, itu lebih diuntungkan lagi, karena pupetnya udah pasti harusnya kena. Pupetnya udah pasti kena, tambahan segel gerak, tambahan magnet cuy. Itu lu baru ngedas pertama kali ngedas langsung deket lawan. Ini skill-skillnya bisa nyala cuy. Tambahan magnet ya, bisa langsung tarik lawan. Plus kalau ngejat gem kostumnya, ini kenapa gue ngejat gem kostumnya ya, karena nanti pas lu setelah landmark tadi ya, setelah landmark langsung narik 3 blok kita ya pakai UA. Nanti kalau lu bisa langsung di-upgrade ke Scalen, lu bisa narik lagi cuy. Jadi lu punya serangan tambah banyak banget. Dari landmark itu udah 3 blok, magnet 3 blok di sini, tambah dari gem kostum Giro 6 blok ya. Giro 6 blok. Gokil lagi tuh. Itu makanya gue berani gem kostumin si kartu Sweet Honey ini cuy. Dan untuk yang ini itu untuk slot bebas sewa dan defense kutungnya aja. Gue pakai bebas sewa yang kayak gini aja ya. Bebas sewa bombat. Gue nggak ada Santa apapun itu. Gue nggak pakai Santa karena semua defense gue alihkan ke helm cuy. Ke helm sama ke pendant ini aja. Jadi gue nggak ada efek block sama sekali. Ini pure mainnya tuh tarik-tarikan, dan ya udah tarik-tarikan sama scarecrow pupet kayak gitu doang ya. Tipikalnya mainnya kayak gitu aja cuy, dan tonjok juga mungkin kayak gitu ya. Jadi nggak usah lama-lama, gue langsung tes aja si legendary Sweet Honey. Gue udah full power, lu bisa lihat kegilaan kartu ini sebenarnya tuh kayak gimana. Jadi nggak usah lama-lama, langsung tes aja langsung cuy. Oke, let's go.
pengetesan pertama gue pakai versi biasa dulu, versi legend tanpa gem kostum, dan lawan gue ketemu kayak gini. Ini Akira ya lawan gue ya. Bentar, ini setnya seperti ini. Kayak lawan gue Akira cuy. Ya Akira lawan gue. Nah dia berubah jadi si Sweet Honey, dan di sini ketuk-ketuk ya. Gue yang pakai Sweet Honey jadi Akira, di sana Akira jadi Sweet Honey cuy. Dan saat gue begini ya, ini set awal gue, jadi helmnya itu gue rubah cuy, karena gue menyesuaikan dengan set gue yang pertama kali gue pakai sebelum pakai set pen yang terakhir ya. Ini set pen pertama kali gue nyoba si Sweet Honey ya, seperti ini aja cuy. Ya bakal lihat di sini gue jalan kedua ya, dan cuacanya dipilih itu cuaca angin cuy, dan nggak apa-apa, diuntungannya di gue ya cuaca anginnya. Ini lawan gue Akira cuy, Akira ya, bukan kartu lain. Ini Akira cuy, dan harusnya di sini bersaing ya, dan kita lihat aja cuy keganasan kartu si Sweet Honey kalau ketemu Akira cuy. Nah di sini gue harusnya bisa ngedas di sini. Oh nggak ngedas cuy. Oke. BTW ngedasnya itu bisa dikontrol sama gem itu ya, tune move itu ya, bisa dikontrol cuy. Kayak gitu aja. Gue bakal ambil kota ini. Tolong bayar cuy. Oke. Itu sini langsung 2 lapis ya. Kalau lu bangun scale nih langsung 2 lapis itu. 2 lapis itu tanpa dicicil langsung 2 lapis cok. Kayak gitu aja. Langsung gue bakal tiba ke sini lagi. Ambil oke. Itu langsung cuacanya cuaca si stacknya nyala ya, itu ya, stacknya langsung nyala. Di situ ada blok itu, gua pakai blok snow cuy, BTW cuy, blok snow ya BTW 20% dan nyala kebetulan di situ. Aktifin lagi, kenain segel gerak dan apapun itu. Nice. Di sini emang kagak ada serangan yang kayak Giro Draw gitu ya, emang gak ada cuy, karena tipikalnya di sini gue full main tonjok ya, atau main ngelewatin lawan gitu. Dan lawan gue udah kena segel gerak cuy, BTW ini kalau dia keluar seal dia harusnya lepas, karena bakal keganggu sama yang namanya tidak bisa bangun efeknya. Oke. Bakal lihat 12 depan. Nice. Skillnya harusnya lepas 1. Nah kayak gitu cuy. Dia at least kalau nggak bisa bangun, dia kena segel gerak duluan aja. Kayak gitu. Jadi kita matiin mobilitas dia yang Sudim itu ya, sama si ngedas kita matiin dulu cuy, pakai si segel gerak. Nah kayak gitu. Sebenarnya opsi lain lu bisa pakai seal punch gun ya, atau seal move punch gun itu yang tonjokin terbaru itu bisa. Cuman di sini gue pakainya yang seal supaya langsung ngerangkap jadi seal ya, kayak gitu. Oke, di sini ada 2 stack cuy yang dibangun. Ini bagus banget, meta stack itu bagusnya kayak gitu cuy. Jadi temboknya itu bisa berdampingan cuy. Ada 2 tembok yang berbeda ya, tembok angin sama tembok tembok awan ya, kayak gini ya. Keren cuy itu. Maksudnya nyala di situ, ketarik dia, kena pupet ya. Dar. Langsung aktifin combo tarik kayak gini cuy. Let's go, langsung giro. Bingskan aja. Nah itu ada 2 stack yang berbeda cuy di situ cuy, punya gua sama punya lawannya. Anjir, ini keren banget cuy meta stack kayak ini nih. Tuh lihat aja. Ada tembok yang berjejer panjang cuy di lane 1 sampai lane ini ya, lane 2 atau lane 4 ya di situ ya. Karena segel gerak. Nah kayak gitu. Ini kalau saya paham ya kalian ya. Kita tuker-tukeran stack ini keren banget sumpah cuy, kalau ketemu satu dengan stack yang berbeda ya. Kayak gitu cuy. Ini absolut sinanya masih ini. Dia kena pupet di situ karena efek cuacanya ini membantu gua banget di sini ya, membantu gua banget. Oke. Ini bukan gameplay yang susah cuy. Ini bukan gameplay yang cepat. Ini harusnya gameplaynya agak lama cuy, karena cara ngakalin cara gameplay kayak ini agak sedikit ribet ya, karena di sini gua nggak ada giro apapun. Gua gironya pakai railgun doang yang harus ngelewatin lawan juga ya. Di sini masalah gue itu sebenarnya ada di ubud-ubud cuy. Ya ubud-ubud gue sedikit setidaknya bisa mengganggu gue juga, karena kalau gue salah-salah ngelewatin lawan dan ada ubud-ubud di area gue, akhirnya gue ke stop ya di situ ya. Oke, dia kena efek tidak bisa bangun cuy di situ. Dia lengkap ya, udah kena 2 efek yang merugikan dia, itu segel gerak sama tidak bisa bangun. Lihat cuy, dia udah kena efek tidak bisa bangun dan ngaruhnya tuh kayak gini. Walaupun ya dia udah ada sekalian di situ ya, cuman setidaknya segel geraknya bisa membantu gua untuk dia tidak mobilitas cuy, kayak gitu cuy. Lihat cuy, dia tuker-tuker aja si temboknya tuh, lihat. Sampai nyisa 1 tembok doang di gua cuy di situ cuy. Oke. Seal gua masih belum mengutang ya. Ini tenang aja cuy, gua sekali tiba di Scalen seal gua langsung maksimal 2 lapis, dan buffnya ini berguna juga ya, buff rebut fortune nya nih. Gokil. Jadi lu nggak perlu lagi tuh mobilitas, lu pakein trampolin atau sudim nggak bisa ya. Trampolin apa kayak gatefall mungkin itu juga nggak perlu sih.
Karena lu nanti fokusnya ya kalau udah kayak gini ya, udah aktifin skill gerak, kalau lu bawa kayak punya gue nih, lu tinggal manfaatkan tiba ke skill lu aja tuh, tiba kalau bisa ngelewatin tuh, lihat. Ubud-ubud gue ngeganggu cuy, ngeganggu gue banget. Jadi gue nggak bisa ngelewatin dia, gue ketabrak sama ubud-ubud gue, bahkan ubud-ubud lawannya kayak gitu. Sini aja, dabakin dat, itu punya dia. Tuh, bahkan gue ngelowan cok. Oke. Tiba lagi ke sini ngasih lagi, kenain skill gerak, nice. No, nah lo tukeran tembok yang ada. Ya cuy. Gila, gameplaynya agak alot sih. Cuman ini seru cuy. Kalau udah ketemu kartu dengan tipe stack kayak gini ya, keren cuy. Oke. Di sini marble gue nambah dan dia kena ubud-ubud tadi ya. Gue beli aja pakai otipan, kita bakal tonjok dia ke belakang. Oke, tonjok baik. Dan kena skill code tapi 90% mana ya si itu si heart attack gue kagak ada cowok, kagak nyala anjir. Jadi baik ledakin dar kayak gitu cuy. Ganti pupet ini harusnya. Oke, kena dapat jellyfish di sini dan wah ganti pupet cuy. Harusnya kalau udah ganti pupet jangan diganti ke kalau udah ganti scarecrow jangan diganti pupet ya. Diamin baik harusnya. Jellyfish sini, oke. Lihat cuy. Ini bakal dituket-tuket terus nih si efek temboknya ya. Lihat aja cuy. Dia udah kena segel gerak sama masih kena ini ya, tidak bisa bangun ya. Gila, nih ini efeknya masih bertahan cuy, masih lama banget bertahannya ya. Hasilnya dia hilang, cuman gitu doang, udah selesai. Akira cuy, lihat cuy. Akira nggak bisa ngasih gua serangan ya kayak gini ya. Dia cuman bisa ngasih gua rebut marble doang. Cuman ya, skill gua 2 lapis cuy, 2 lapis dan dia cuman sekali rebut marble doang, karena nggak bisa ngedas ya. Lihat, no, itu kenapa gua nggak pakai Santa Underworld ya? Karena ya cukup kayak ginian aja lu bisa bikin lawannya itu kena taunting ya, bahkan lu bebas hambatan cuy. Ya kena pupet sini. Kena pupet cuman nggak apa-apa, masih bisa jalan coy. Ngedas juga di sini. Gua bakal tiba ke blok depan dia satu ya, mundur ke belakang, tarik dia. Oh nggak bisa narik ding, cuman ngasih pupet doang. Dan ini ya enak tuh, sumpah lu nyiksa ya, gameplaynya tuh nyiksa di sini cuy. Lu kalau suka nyiksa, ini combo yang paling enak cuy, cuy, ketahuin baik. Ini gue baru pakai legendnya doang, tanpa gem kostum loh. Legend tanpa gem kostum cuy. Ini masih ada gameplay selanjutnya pakai gem kostum. Ini baru gameplay pertama gue cuy. Udah kayak gini, ini sekilas kayak gini aja. Nanti modal buat gameplay setelah ini ya, nanti kayak gimana. Ini baru tanpa gem kostum cuy, bisa kayak gini cuy, lihat cuy. Akira lawan gue loh. Oke, kenain aja tonjok buat nyala gironya. Kayak dari tadi yang gue pakai adalah combo satu lane sama lawannya, kayak gitu aja cuy. Sama combo segel gerak sama tidak bisa bangun ya, kayak gini, seefektif kayak gini ya. Gila cuy, lu gak perlu mobilitas apapun, cuman motor doang, udah kayak gini selesai. Let's go, dapat 7B dan dia kena emot kayak gitu sih. Lanjut ke gameplay berikutnya saja kalau begitu. Oke, let's go. Oke, di gameplay berikutnya gue udah pakai yang versi gem kostum cuy, dan gue nge-cosplay jadi Twin Sarah di sini ya. Dan gue ketemu sama si Akira ini ya, BTW ya. Ketemu Akira cuy, BTW cuy. Nah, dia setnya seperti ini bagus banget Akira gue. Nah, Akira banyak banget yang pakai. Semoga ambil win. Ambil snow cuy. Waduh, ini ngambil snow berarti kita ada gangguan di skill efek bahaya kita bakal sedikit kena counter ya, karena kebanyakan mayoritas skillnya si Sweet Honey itu ada efek bahaya cuy. Jadi kalau dia ngambil cuacanya snow ya udah kita agak kerepotan di serangan efek negatif ya, kayak gitu aja sih. Cuman gak apa, tadi gua ada magnet UI itu bisa membantu gua untuk narik dia tanpa ada defense helm nyala gitu ya, karena nonaktifkan defense tarik cuy kalau si cuaca snow ya. Mumpung gua ada tarik 70% cuy, main cuy yang gua punya 70% ya. Kalau lu punya 50 nggak apa-apa sih, cuman lebih enak kayak yang 70% tarik deh. Itu udah kayak sering nyala gitu, 3 blok sih tapi. Oke, dia jalan ke pertama cuy. Di sini gue jalannya kedua dan ya kita bakal di gameplay kayak pertama tadi ya, tembok-tembokan cuy. Ini mayoritas meta sekarang tuh emang meta tembok sih, serius dibantu sama meta tembok ya, selain cuaca gitu cuy. Oke, dia udah bikin satu tembok lagi di situ di lane 3 ya, dan kena Skylon Win cuy. Ini gue main normal jadi 4 Skylon tuh udah kena peringatan ya. Itu nyala si anti scan 80% gue nyala cuy, dan kita bakal jalan movement dulu bebas kemana aja karena ini di luar jangkauan cuy. Oke, di luar jangkauan tuh magnet nyala cuy. Magnet nyala di situ langsung gue aktifin ke scan tuh Girodo cuy. Nah tuh kayak gitu ya, spesifik kayak gitu aja cara combo si magnet pas apa namanya ngedas gitu ya, kayak gitu. Lu bebas mau diaktifin scannya sekalian atau
tetap di landmark juga bebas sih, terserah kalian aja. Oke. Jellyfish tahu di tempat gua aja. Tarik lagi. Oke, nggak bisa tarik cuy. Berarti kita tonjok dia kalau bisa. Oke, nggak maju mundur sih, cuman ya apa? 12 atau berapa? 12 sih. 12. Gua udah bebas ya di situ ya. Kita aktifin skill ke defense sih. Oh, karena tonjok cuy, gitu nyala ya BTW ya. Bebas gua nyala di situ. Nice. Karena di luar jangkauan gua, jadi kita agak passingnya agak sedikit lama ya. Kita bakal bikin tembok dulu aja. Santai cuy, bikin tembok dulu aja. Oke, kena jellyfish di situ. Untung gua inget gua ada jellyfish di blok itu ya. Oke, kita bikin tembok. Let's go. Langsung dia kena efek tidak bisa bangun. Dia keluar ya. Pas keluar, oke, dia hilang cuy efek temboknya. Tapi abis ini harusnya kena. Nah, kena cuy. Karena tadi efek tidak aktif dari green bell ya. Tuh, dia langsung auto tidak bisa bangun lagi cuy. Dan gua kena counter di dash gua ya, kayak gitu cuy. Gua bakal ngelewatin dia lagi karena di sini dia udah nggak bisa bangun. Kita tinggal kasih efek gyro aja berarti, gyro railgunnya, tonjok dia kalau bisa, atau kasih scarecrow-nya. Oke, scarecrow-nya kena cuy, bagus banget. Scarecrow-nya kena, jadi kita mundur aja coba ya, mundur kasih heart attack kalau bisa. Heart attack, tolong nyala atau tonjok deh. Dan heart attack-nya nyala di situ, bagus. Bakal kesini aja, nice, curi marble. 2B cuy, kayak gitu, simple ya kombonya ya. Gue bakal lanjut ke gameplay ini, kayak gameplay terakhir ini udah lama banget ini. 2 gameplay doang tapi lama cuy. Oke, let's go cuy. Oke, di gameplay terakhir gue ketemu orang yang sama cuy. Aduh, si Akira ini lagi dan setnya masih sama kayak gitu. Dan gue dikasihnya jalan pertama. Oke, dibalik cuy. Sekarang gue yang jalan pertama dan auto gue ngambil yang win ya. Auto langsung ngambil yang win. Jangan yang snow, yang win aja biar kita diuntungkan cuy. Walaupun ya dia ada efek negatif gak sih di efek negatif si Akira ini, gak tau dah. Yang jelas gue bakal ngedas di sebelah bebas sih. Tapi saran gue lu ngedasnya di tengah-tengah lane cuy, biar lane-nya itu ketutup sama tembok ya, full langsung ketutup sama tembok tanpa ada satu celah pun ya, kayak gitu aja sih. Ini untung ketika lu nanti ketemu sama kartu kayak jenis Pika atau kartu yang serangannya itu harus satuan sama lawannya, kayak ubur-uburnya ubur-ubur. Ya ubur-ubur bisa langsung lumba-lumba, salsa juga bisa cuy. Terus apa lagi ya, Moses itu juga bisa ya, kayak gitu. Nice. Kita bikin benteng dulu cuy, bikin pertahanan dulu pokoknya. Kalau kayak gini mah bikin pertahanan dulu. Nanti lawannya itu bakal blunder sendiri cuy. Kalau kita udah bikinin skill tembok ya, nanti lawannya bakal blunder sendiri. Nggak percaya, kita lihat ya. Gue kayak ginian aja. Tuh, kita udah bikin tembok di situ. Dia mau kemana? Apakah dia mau inisiatif buat ambil alih? Kalau dia nggak ada hasil, kemungkinan dia bakal kena tidak bisa bangun cuy. Kalau nggak ada hasil ya, mampus. Sesuai dengan apa yang gue bilang. Lihat cuy, dia ngambil alih si bangunan item dan lu lihat sendiri apa yang terjadi. Tanpa gue melakukan serangan apapun ya, dia udah kena tidak bisa bangun. Dan lu lihat, lu ngapain coba? Ngapain dia bolak-balik langsung kena skill tidak bisa bangun cuy, berkali-kali ya. Oke, ini gue masih cukup marble gue. Karena apa? Di skillnya Silcaxil itu ada cashback cuy, btw cuy, ada cashback dan bisa membantu gue untuk modal biar gue nggak pakai angel cut ya, kayak gitu. Nah lo rebut marble, oke nggak apa-apa, bayar aja cuy pakai angel cut ya. Masih ada angel cut cuy, tenang cuy, aman cuy. Gue cuman kena segel geraknya aja di sini ya. Kita ke belakang coba, 10 nggak double, sialan. Scarecrow, nice, bagus. Gini aja dulu cuy. Kita pertama santai dulu aja. Ini early game ya, kita jangan terlalu brutal dulu. Nice. Lu bisa ngeliat sendiri bahwa lawannya itu bakal blunder dengan sendirinya cuy. Serius cuy, bakal blunder dengan sendirinya. Dan ini jatuhnya tuh kayak nyiksa lawan cuy, jatuhnya ya. Karena lawannya udah kena segel gerak, kena tidak bisa bangun tuh, totally kayak nyiksa banget gitu. Lu nggak gameplaynya tuh nggak cepet, cuman lu bisa merasakan sensasi nyiksa lawan cuy, kayak gitu cuy. Ke belakang 2 atau mana 2 kalau nggak salah, 2 ayo tolong kasih gua 2 tonjok atas Scarecrow please banget. Oke, kena heart attack udah pasti kena ya tadi ya. Langsung 12 depan, karena 12 depan gue itu ada sekalian gua tonjok. Oke, nggak tonjok cuy, cuman dia kena heart attack dan harusnya bayar cuy. Kayak gitu ya kombonya, lihat. Gue tadi di awal bahkan nggak nyerang dia yang inisiatif buat masuk ke perangkap gua cuy, perangkap tembok gua cuy. Let's go cuy. 3. Oke, 3 depan dapat. Bakal bikin tembok lagi di sebelah lane 4. Kita ngumputin stat dulu buat ambil foto lengkap ya. Langsung bikin tembok di lane 4 cuy. Pertahanannya gua ganti di sini ya. Oke, kena rebut marble dan kena rebut fortune juga ya di situ ya. Oke, rebutan Doxley cuy.
Jellyfish bebas mau taruh mana, bebas setelah kalian ya. Nah, gua ngejauh supaya apa? Supaya gua nggak kena jangkauan serangan rebut marble dia ya. Di lane dia kan tadi di lane 3 ada landmark tuh. Nah, gua ngejauh di lane 4 karena di lane 4 tuh nggak ada bangunan dia cuy. Jadi otomatis dia harus nggak tahu lebih lama lagi ya buat bikin bangunan di lane 4 gua kayak gitu. Lu bikin strategi aja cuy biar lu nggak kena rebut marble si lawannya kayak gini ya. Kalau posisi lu kayak gini cuy. Kayak gitu Lu nggak usah berikut sama mobilitas, lu cuman fokus kayak gini aja. Udah. Gameplaynya asik sendiri cuy. Nanti lu bakal lihat lawan lu itu blunder sendiri kok, tenang aja. Apa dia nggak bisa bikin sekalian di situ. Nice. Dan dia mobilitasnya masih bisa sih karena gue belum ngasih dia segel gerak ya di situ ya. Cuman lihat sendiri nih. Nah, gue kena kurung penjara, tapi nggak apa-apa, dia ngedas di situ cuy. Tenang, gue masih bisa lawan cuy, karena tadi di awal gue bisa bayar sewa ya. Jadi marble gue tadi cukup, modal pakai jelkat doang, dan di sini gue langsung bisa lawan dan gue masih bisa jalan cuy. Tenang aja cuy. Turn gue baru dimulai dan bakal gua comebackin dia ya. Kayak gitu seru banget cuy, sumpah cuy. Nah, kena scarecrow di situ. Kalau udah kena scarecrow kayak ini, usahakan jadi rubah ke puppet. Karena kalau scarecrow itu dia masih nyala pas dia nanti ngeroll dadu ya. Jadi jamin aja, jangan disatuin sama lawan cuy. Kita tunjuk dia ke belakang. Kenakah? Oke, kena heart attack lagi. Gue bakal bangunan yang hitam ini ya. Gue injek dulu, langsung giro draw harusnya di sini. Kita ke bangunan hitam cuy, jangan ke scale-nya, bangunan hitam dulu. Giro draw, tarik. 4 blok, 6 blok. Let's go, langsung kena cuy, kena Monsoon juga, kena rebut fortune juga. Ini kombo langsung nyala cuy. Let's go. Dan dia nggak kepecah ya scarecrow-nya ya, nggak pecah cuy. Nah lo, langsung kalau udah kayak ini lu ke lane lain bebas, injek aja landmark-nya atau scale-nya dan lu udah pasti menang cuy kayak gini cuy. Nah, simple kan, gampang kan, lu nggak perlu mobilitas yang terlalu sering cuy. Lu cukup kayak gini aja Gameplaynya simple banget, serius simple tapi mematikan dan bikin lawannya itu blunder sendiri cuy. Enak kan? Lihat. Dah, rebut marble. Ini kebantu sama cuacanya angin ya. Kayak gitu cuy. Semoga kalian paham dengan gameplay gua ini ya. Gitu, jadi ya gitu gameplay si Sweet Honey versi gua. Overall ini kartu masih playable banget sesuai dengan apa yang gua inginkan ya. Jadi gameplaynya itu mirip-mirip kayak Hero Pim, sangat familiar ya. Kalau lu udah pernah pakai Hero Pim itu mirip banget. Cuman di sini dia ada ketambahan efek temboknya. Efek temboknya itu bakal berguna untuk beberapa momen. Contohnya kalau lu pengen nge-defend dari serangan apapun ya, ini Pinterest sialan banget ini. Jangan sampai lu ngasih rekomendasi gue yang aneh-aneh ya, Pinterest ya, tolong ya. Gua ada pertahanan tambahan dari skill tembok. Jadi gua ada defense mutlak ya dari skill summon movement, efek block yang di satu itu bisa gua tangkal cuy. Dan ya ini minus dari kartu ini sebenarnya dihapus pemasangan instalasi ya. Ini karena di sini kagak ada cuy. Untuk tipikal kartu nyerangnya harus ngelewatin lawan, ini jadi masalah utama sih. Karena salah satu masalah dia tuh kalau depannya itu atau di jalur dia jalan tuh ada penghalang ya, kayak SPLS, ubur-ubur atau palang apapun. Itu jadi masalah dia karena kartu ini tidak dibekali dengan penghapusan instalasi. Cuman ya untungnya dia sebelum dia roll dadu dia ada skill dia movement. Dia bisa melesat ke depan belakang, bisa menghalau sebagai berbagai tembok, bukan tembok sih, berbagai begal ya, itu bisa dilewatin dengan dia movement. Itu kalau lu belum nge-roll dadu. Cuman ini juga udah ada counternya cuy, si gemerun turn move itu ya, bisa di-counter sama itu. Cuman ya masih playable coy. Ini kalau familiar sama Hero Pim ini kartu enak banget dipakai kalau udah tahu cara makainya, dan dia bakal ngeganggu parah cuy. Apalagi ditambah dengan cuacanya, kalau lu dapat cuacanya angin, ini bakal OP banget karena kartunya tuh mendukung banget dengan cuaca angin. Yaitu ini kartu banyak efek negatif. Cuaca angin juga menonaktifkan defense anti negatif. Jadi itu bakal berpengaruh nanti di gameplaynya nanti cuy. Gitu aja. Ya untuk rating kartunya sih kalau udah legend kostum ini ya berapa ya? 8,9 kali ya, nyari 9 mungkin 8,9 aja karena ini minus di penghapusan instalasinya aja sih. Jadi ya tanpa mobilitas ini sebenarnya masih enak cuy. Dulu tadi nggak lihat gua mobilitas lain motor ya, itu nggak ada. Jadi kombonya cuman kayak gitu aja, ngendok aja cuy, ngendok di satu lane. Ada momen ngelewatin yang lewatin, cuman kalau nggak ada momen ngelewatin lu fokusnya itu buat ngeganggu lawan cuy. Ganggu lawan sampai dia nggak bisa bangun, sampai dia nggak bisa gerak-gerak bebas kayak gitu ya. Jadi ya gitu aja gameplay dari gua. Kalau kalian suka dengan video gua, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe ya, dan tungguin gua di next video atau streaming gua berikutnya. Gua Dodik pamit undur diri. Dadah.